Di BKB itu ada namanya kartu kembang anak. Nah, kalau di sini perkembangannya bisa dilihat dari semisal anak itu berusia 1 bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka Kesatuan Gerak PKK ke-51 tahun 2023, tim penggerak PKK Kecamatan Tanjung Redep, Kabupaten Berau mengadakan lomba-lomba. Salah satunya adalah lomba penyuluhan, di mana tema yang diusung pada HKG tahun ini adalah bergerak bersama menuju keluarga sejahtera dan tangguh, wujudkan Indonesia tumbuh. Nah, untuk Pokja 4 sendiri, tema yang kita lombakan adalah penyuluhan kali ini tentang pentingnya pemantauan pertumbuhan dan perkembangan dalam upaya deteksi masalah gizi pada balita. Baiklah, mari kita lihat bersama penampilan dari peserta lomba di Kecamatan Tanjung Redep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, yang terhormat rekan kader Posyandu. Sebelum itu saya memperkenalkan diri karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Saya ingin berlanjut nama saya Ibu Siti Alang. Dan di sini pada kesempatan ini saya akan memaparkan pentingnya pemantauan perkembangan dalam upaya deteksi gizi pada balita. Baiklah, pertama-tama kita harus mengetahui apa itu perkembangan, apa itu pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan itu ialah proses bertambahnya ukuran berbagai organ fisik pada anak. Itu bisa dilihat dari semakin bertambahnya usia anak, maka berat badan anak juga bertambah, mungkin ukuran tinggi badan bertambah dan bentuk fisik juga bertambah. Sedangkan perkembangan itu ialah semakin bertambahnya usia anak, sedangkan berkembang itu ada tercapainya kedewasaan yang bisa meliputi itu dilihat dari perkembangan biologis dan psikolognya. Bisa dilihat dari perkembangan mungkin dari segi motorik halus dan motorik kasar pada anak. Itulah tadi sekilas tentang pertumbuhan dan perkembangan. Baiklah, kita lanjut lagi, yaitu mengapa kita perlu memantau perkembangan pada anak. Yaitu karena pada masa itu perkembangan pada anak itu pertumbuhannya sangat pesat, mungkin bisa dilihat dari perkembangan otaknya, mentalnya, dan juga psikolognya. Yang kita perlu juga tahu sejak kapan kita harus memantau perkembangan itu, yaitu bisa dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan, yaitu pada saat ibu hamil, deteksi hamil terus sampai umur 2 tahun. Di situ pada ibu hamil itu perlu adanya asupan gizi yang seimbang, mungkin istirahat yang cukup, hindari stres, dilanjut dengan persalinan ditolong oleh petugas kesehatan, menyusui selama 6 bulan dan dibantu dengan pemberian MPASI sampai dengan umur 5 tahun. Dan juga bisa dilakukan pada saat masih remaja putri dengan adanya tambah darah, pemberian tambah darah, mungkin ada penyuluhan pada calon pengantin, itu juga bisa dilakukan sedini mungkin. Terus selanjutnya yaitu kenapa harus dilakukan pemantauan itu? Pemantauan itu bisa dilakukan dengan mengajak, menggerakkan para ibu balita untuk membawa balitanya setiap bulan ke posyandu. Karena di posyandu kita tahu di situ terdapat petugas kader posyandu, petugas dari dinas kesehatan puskesmas, bisa ada bidan, ada dokter, PLKB dan gizi. Di situ juga bisa dilakukan ada namanya imunisasi, pengukuran berat penimbangan, tinggi badan, terus ada pemberian vitamin,
terus kontrol ibu hamil di situ sangat lengkap. Bisa ada juga dapat ilmu penyuluhan tentang kesehatan. Terus di setiap ibu ke posyandu itu ada namanya buku PINK atau KIA. Buku KIA itu ialah ini yang buku KIA atau buku PINK selalu harus dibawa ke posyandu untuk mengontrol pertumbuhan dan perkembangan anak. Di mana di buku KIA ini ada namanya KMS, yaitu grafik perkembangan anak. Di situ kita bisa melihat mengontrol pertumbuhan anak. Semisal di KMS ini berat timbangnya pertama itu 3 kilo. Terus pada saat penimbangan pertama itu naik sekitar 900 gram. Di sini ada keterangannya bahwa kenaikan minimal beratnya itu 800 gram ya. Jadi pada penimbangan saat pertama ini naik 900 gram, maka di sini ditulis naik karena memenuhi standar kenaikan minimal yang ada di AKSN. Ditulis di sini garisnya 3, terus ditarik di sini kalau kenaikan ke 88, terus ada di posisi warna hijau karena di sini ada 3 warna, merah, hijau, biru, merah, kuning, hijau. Di mana pada saat hijau ini pertumbuhan itu bisa dikatakan normal. Terus kalau kuning itu di situ perlu adanya pemantauan karena mungkin kurang. Dan apabila di bawah garis merah ini didapat anak di sini, apalagi dalam 2 kali kunjungan itu di bawah merah ini titik garisnya, itu harus segera dirujuk ke dinas kesehatan atau dilakukan pemantauan atau penanganan sedini mungkin agar tidak terjadi yang namanya lebih buruk, mungkin gizi buruk atau stunting. Karena stunting itu kan sangat berpengaruh besar ke jangka panjang anak masa depan. Terus yang selanjutnya di posyandu itu ada juga namanya ya yang bukan aja 0 sampai 5 tahun, ada juga namanya BKB 0 sampai 6 tahun. Di BKB itu kita itu dikelompokkan berbagai jenis ini, usia anak ya, usia bermain anak. Terus di BKB itu ada namanya kartu kembang anak. Nah kalau di sini perkembangannya bisa dilihat dari semisal anak itu berusia 1 bulan, pada anak saat itu sudah bisa memasang, sudah bisa pada 1 bulan itu sudah bisa melirik atau melihat ke kanan ke kiri, berinteraksi dengan ibunya dengan matanya. Dan apabila ditemukan pada saat usia anak itu 1 bulan belum bisa melakukan hal tersebut, di situ akan diberikan PR kepada ibunya untuk sesering mungkin melakukan ungkapan atau rangsangan melihat anaknya dengan mata atau berbicara atau bernyanyi dengan senyum-senyum, anaknya bisa melakukan hal tersebut sampai anaknya bisa bereaksi melakukan hal tersebut. Terus mungkin itu aja tadi dari penyampaian saya. Mungkin dari penyampaian itu dapat ditarik kesimpulan bahwa betapa pentingnya ya orang tua yang punya balita untuk membawa setiap bulan anaknya posyandu, karena posyandu itu merupakan sangat penting untuk memantau perkembangan anak, mungkin mendapat ilmu tentang kesehatan dan berbagai macam tentang pertumbuhan anak. Dan posyandu itu merupakan juga ujung tombak kesehatan untuk mendeteksi dini kesehatan ibu dan anak. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Guru Diriam Guru Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.